Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafidatus Sania. Saya dari kelas akuntansi 6 SIP 3. NIM saya 18622201069. Nah, di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Yang pertama, sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif ada latar belakang masalah yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian tersebut. Tinjauan pustaka berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian tersebut. Nah, yang terakhir, metode penelitian terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, batasan konsep dan definisi operasional variabel, yang artinya tolak ukur parameter untuk variabel penelitian. Yang kedua, ada validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang ketiga, ada teknik pengumpulan data. Yang keempat, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, yang artinya memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi sampel, jumlah populasi dan sampel, serta teknik pengambilan sampelnya. Nah, yang kedua ada sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif. Kan yang pertama tadi kuantitatif, nah yang kedua ada kualitatif. Nah, sama latar belakang masalahnya sama, tinjauan pustakanya juga sama. Nah, metode penelitiannya juga sama. Selanjutnya ada teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Nah, landasan teori, usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Gagasan uraian dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Misalkan dari variabel X ke variabel B, dari variabel Y ke variabel X. Nah, hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik dengan parameter populasi. Dan dalam penelitian hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berikut ada jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, tanpa arah. Contoh, kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Yang kedua, berarah. Contohnya, kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Di sini ada hipotesis statistik. Nah, di sini lihat sendiri ada gambarnya parameter populasi. Nah, ke reduksi statistik ukuran sampel. Selanjutnya, dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Statistik, hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan dan populasi dengan sampel. Selanjutnya, hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Selanjutnya ada penelitian hipotesis nol menyatakan tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda, dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh perumusan masalah,
Yang pertama, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X, terus seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B. Itu sebagai contohnya perumusannya. Dari 3 permasalahan di atas, maka rumusan hipotesisnya daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam. Produktivitas di Kabupaten Klaten 8 ton padi, dan daya tahan lampu merek A itu 450 jam dan merek B 600 jam. Ada statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis. Nah, ada jenis atau tingkatan data, teknik statistik yang digunakan untuk pengujian. Jenis atau tingkatan data, yang pertama nominal, yang kedua ordinal, yang ketiga menurut interval atau rasio. Nah, nominal ini terbagi menjadi 2, ada tes binomial dan C-kuadrat. Ordinal ada run test, yang menurut interval atau rasio ada t-test atau 1 sampel. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh perumusan masalah komparatif, adakah perbedaan kualitas antara audit KAP BIG 4 dan non BIG 4? Hipotesisnya tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP BIG 4 dan non BIG 4. Kualitas audit KAP BIG 4 lebih rendah dibandingkan KAP non BIG 4. Nah, kualitas audit KAP BIG 4 lebih tinggi dibandingkan KAP non BIG 4. Nah, di sini ada statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Macam data itu ada 3, interval, rasio, nominal, dan ordinal. Bentuk komparasi ada 2 ya. Ada 2 sampel dan komparatif sampel, bisa dilihat sendiri ya. Selanjutnya ada hipotesis hubungan atau asosiatif. Nah, hipotesis asosiatif ini adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara 2 variabel atau lebih. Nah, contoh rumusan masalah tersebut adalah adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dan efektivitas kerja. Rumusan hipotesis nolnya adalah ketika ada hubungan antar gaya kepemimpinan dan dengan efektivitas kerja. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif ada 3 macam. Yang pertama nominal, yang kedua ordinal, yang ketiga interval dan rasio. Teknik korelasi yang digunakan, yang nominal itu koefisien kontingensi, yang kedua ordinal dibagi menjadi 2, yaitu Spearman rank dan Kendall-Tau. Yang ketiga interval dan rasio terbagi menjadi 3, version product moment dan korelasi ganda, yang terakhir korelasi parsial. Hipotesis kausal atau sebab akibat. Hipotesis kausal adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh 2 variabel atau lebih. Sama pertanyaannya seperti yang di atas, apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja, dan jawabannya tapi ini berbeda. Ini jawabannya adalah rumus, dan hipotesis nolnya adalah gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Nah, bisa dibedakan ya. Yang pertama, yang hipotesis asosiatif itu jawabannya tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Nah, kalau hipotesis kausal itu hasilnya positif, berarti dia ada berkaitannya gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.